Ada yang belum tahu teleskop itu apa? Apakah sama saja dengan teropong? Sebetulnya teleskop dan teropong secara kontekstual sama saja, tapi secara spesifikasinya berbeda. Kami tidak akan bahas terlalu jauh, tapi sederhananya, teleskop yang digunakan astronom punya perbesaran atau magnification zoom yang tinggi dan jernih, berbeda dengan teropong biasa atau binokuler. Sebagai contoh, teleskop seperti yang di atas memiliki kemampuan perbesaran hingga maksimal 225 kali, sedangkan teropong biasa hanya berkisar antara 50-60 kali. Resolusi yang dihasilkan teleskop juga cukup jernih, salah satunya karena menggunakan Barlow lens atau lensa Barlow. Lensa ini umum digunakan untuk teleskop atau kamera yang memiliki resolusi tinggi, sangat jarang digunakan oleh teropong. Kali ini, kita akan belajar tentang teleskop. Sebenarnya, apa sih teleskop atau teropong bintang itu? Teleskop atau teropong bintang yaitu sebuah alat optik yang digunakan untuk memperbesar benda-benda langit yang sangat jauh letaknya. Galileo, walaupun bukan penemu teleskop, ia mengembangkan teleskop menjadi instrumen yang penting dan dapat digunakan. Galileo ini merupakan orang pertama yang meneliti ruang angkasa dengan teleskop, dan ia membuat penemuan-penemuan yang mengguncang dunia. Di antaranya, satelit-satelit Jupiter, fase Venus, bercak matahari, struktur permukaan bulan, dan pernyataannya bahwa galaksi Bima Sakti terdiri dari sebagian besar bintang-bintang individu. Teropong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bias dan teropong pantol. Teropong bias sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung. Pada pembahasan ini, kita fokus membahas teropong bintang. Jarak fokus lensa lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler atau FOB lebih besar daripada FOK. Lalu, bayangan akhir yang dihasilkan yaitu maya terbalik dan diperbesar. Seperti itu teman-teman, yuk kita pelajari lagi tentang materi-materi bersama kelompok 11. Kemudian, yang pertama, teropong bintang saat diamati oleh mata normal berakomodasi maksimum. Prinsip rumusnya itu pada lensa objektif SOB itu tak terhingga, maka S aksen OB sama dengan FOB. Nah, ini penjelasannya bisa dilihat dari sini. Seper FOB sama dengan seper SOB tambah seper S aksen OB. Seper FOB sama dengan seper tak terhingga SOB yang tidak terhingga tambah seper S aksen OB. Karena ini bernilai 0, maka seper FOB sama dengan seper S aksen OB. Atau ini sama aja dengan yang ini. Untuk lensa okulernya itu SOK selalu lebih kecil daripada FOK. S aksen OK sama dengan min SN. Ini karena diamati oleh mata normal berakomodasi maksimum. Sehingga bayangan oleh lensa okulernya jatuh di titik dekat mata atau PP atau SN. Nah, ingat lagi karena di depan negatif, maka S aksen OK sama dengan min SN. Kemudian perbesaran teropong M sama dengan FOB per SOK, panjang teropong D sama dengan FOB plus SOK. Pembedanya antara kedua ini, yang ini dibagi, yang ini ditambah. Nah, ini skema dari ilustrasinya. Ini terlihat ada dua lensa cembung, namun yang ini jarak fokus lensa objektifnya itu lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. Kemudian ini D itu panjang teropongnya, ini panjang teropong. Kemudian yang ini tuh mata pengamat terletak di depan lensa okuler sebelah sini. Kemudian bagaimana kita menggambarkan pembentukan bayangannya dengan mendatangkan dua garis sejajar seperti ini, lalu dua garis sejajar ini itu dibiaskan.
kemudian dua garis ini bertemu di satu titik yang sejajar dengan FOB. Nah, ini bayangan pertamanya ya. Kemudian jaraknya S aksen OB atau dari lensa objektifnya ini sama dengan FOB, fokus lensa objektif itu sendiri. Lalu prinsipnya sama seperti pada mikroskop. Susunan dua lensa, jadi bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler. Jarak dari benda ke lensa okuler adalah SOK. Lalu kita gambar pembentukan bayangan. Nah, kalau di sini ada bendanya, berarti kita gambar seperti biasa menggunakan dua sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama dan ketiga. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sejajar sumbu utama, ini sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus. Sinar istimewa yang ketiga, sinar yang datang menuju pusat lensa, tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Ini, diteruskan. Lalu dua sinar bias ini diperpanjang ke arah kiri sampai bertemu di satu titik. Lalu karena di bawah sumbu utama, kita tarik garis dari atas, berarti ini bayangannya. Jarak bayangan atau S aksen OK sama dengan min SN. Terletak di depan lensa dan sejauh SN, sejauh titik dekat pengamat. Kalau mata normal, SN-nya itu 25 cm. Dan di sini, kalian lihat sifat bayangannya terbalik ya. Maya terbalik dan diperbesar. Yang membuat bayangan ini terbalik adalah lensa objektif tadi. Karena tadi kan bayangannya pertama sudah terbalik. Pembiasan oleh lensa okuler tidak mengubah arah bayangan. Dari benda yang sudah terbalik, dia tetap terbalik. Lalu di sini D itu kan FOB tambah SOK. Sebenarnya sama saja, FOB itu kan S aksen OB juga sama dengan FOB. Jadi D itu ini FOB-nya, kemudian ditambah SOK-nya segini. Berikutnya teropong bintang kalau diamati oleh mata normal tidak berakomodasi. Prinsipnya itu sama seperti sebelumnya yang lensa objektif, letak bayangan tak terhingga, maka S aksen OB sama dengan FOB. Namun untuk lensa okulernya sendiri itu SOK tadi kan lebih kecil daripada FOK. Nah, yang sekarang ini sama dengan, dan S aksen OK sama dengan min tak terhingga karena bayangannya jatuh di tempat yang jauh tak terhingga karena diamati oleh mata normal tidak berakomodasi. Untuk perbesaran teropong itu tadi M sama dengan FOB per SOK. Sebenarnya sama saja karena ini tidak berakomodasi. SOK sama dengan FOK, diganti SOK-nya menjadi FOK. Ini juga SOK juga tadi diganti menjadi FOK. Untuk keterangannya sama saja seperti yang tidak berakomodasi tadi. Ini untuk skemanya hampir mirip dengan yang berakomodasi, namun ada beberapa yang berbeda di sini. Seperti FOB di satu titik sama dengan FOK, jadi jarak fokus lensa objektifnya di satu titik juga dengan lensa okulernya. Kemudian ini mata pengamatnya tetap di depan lensa okuler. Karena bendanya sangat jauh, maka kita datangkan dua garis sejajar pada lensa objektif, lalu dibiaskan dan bayangannya akan terbalik. Lalu ini bertemu di satu titik yang sejajar dengan FOB dan FOK. Terbentuklah satu bayangan yang jaraknya S aksen OB sama dengan FOB. Bayangan pada lensa objektif itu benda bagi lensa okuler. Nah, kemudian yang ini SOK sama dengan FOK. Jarak benda ke lensa okuler sama dengan jarak fokus lensa okuler. Nah, kita akan membentuk bayangan pada lensa okuler dengan membuat dua sinar istimewa yang pertama dan ketiga. Yang pertama ini sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus, lalu
Yang ini sinar datang melalui pusat lensa, tidak dibiaskan namun diteruskan. Nah, ini kan terlihat sejajar ya. Ini terlihat sejajar dan tidak akan mungkin berpotongan, maka S aksen OK sama dengan minus tak terhingga. Untuk contoh soalnya, sebuah teropong bintang menghasilkan perbesaran 10 kali saat mata normal tidak berakomodasi. Jika jarak fokus lensa objektifnya 50 cm, tentukan A. panjang teropong saat itu, B. jika teropong yang sama diamati dengan mata normal berakomodasi maksimum, tentukan perbesaran dan panjang teropongnya sekarang. Yang pertama kita mengerjakan bagian A dulu. Di sini yang diketahui itu perbesarannya 10 kali, kemudian FOB-nya 50 cm. Perlu diketahui untuk FOB dan FOK di teleskop atau teropong bintang itu dia tidak mementingkan tandanya mau plus ataupun minus, dia hanya mengambil nilainya saja. Kemudian untuk mencari panjang teropongnya kita cari dulu FOK-nya berapa. Dicari dengan rumus M sama dengan FOB per FOK. 10 sama dengan 50 per FOK, maka didapatkan FOK-nya sama dengan 5 cm. Lalu dimasukkan ke rumus D sama dengan FOB plus FOK, maka hasil akhirnya yaitu 55 cm. Untuk yang bagian B-nya itu kita menentukan perbesaran dan panjang teropongnya yang sekarang dari mata normal berakomodasi maksimum. 1 FOK sama dengan 1 SOK tambah 1 S aksen OK. 1/5 sama dengan 1 SOK tambah 1 min 25. Minus 25 ini kan didapat dari S aksen OK sama dengan min SN. Tadi yang dijelaskan di awal itu untuk mata normal itu 25 cm. Jadi di sini kan min SN maka min 25 cm. Maka 5 tambah 1 per 25 sama dengan 1 SOK, 6 per 25 sama dengan 1 SOK, maka SOK-nya sama dengan 25 per 6 cm. Untuk mencari perbesarannya kita masuk ke rumus M. FOB per SOK sama dengan 50 per 25 per 6 sama dengan 50 kali 6 per 25 sama dengan 12 kali perbesarannya. Untuk mencari panjang teropongnya yang sekarang itu langsung dimasukkan ke rumus FOB tambah SOK, maka hasilnya 325 per 6 cm.